Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dengan materi yang baru lagi ya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang berbagai macam masker ya. Kalian harus mengenal macam-macam masker. Sebutan masker itu juga ada 3. Tahu apakah itu? 1. Setting mask, 2. Non-setting mask, dan yang ketiga adalah biological mask. Oke. Kalau kamu waktu di kelas 1 atau di kelas 2 hanya mengenal yang namanya non-setting mask ya. Baik, ya anak-anak, kalian tentunya sudah mengenal apa itu masker ini kan? Nih, Ibu tunjukkan. Nah, ini ya. Selama ini kalian praktekkan dengan masker bubuk ini kan? Masker yang sudah tinggal memakai. Kalian pasti tahu bahwa masker yang langsung dipakai itu namanya non-setting mask. Artinya, kalian tidak perlu meramu lagi, tidak perlu mencampur-campur lagi. Itulah namanya non-setting mask. Bentuknya bisa bubuk atau powder, bentuknya bisa berupa dalam tube, tinggal dioleskan saja. Juga ada yang berbentuk apa? Ayo, masih ingat? Ya, betul, berbentuk gel. Itu yang dalam satuannya atau dalam pengelompokannya dinamakan non-setting mask. Kemudian yang kedua, nah di hadapan kalian ini ada mentimun, kemudian ada tomat, sebetulnya juga ada yang lain seperti apel, seperti wortel, yogurt ya. Itu semua masuk dalam kelompok biological mask, yaitu masker yang diambil dari berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan tanpa diolah, bisa langsung ditempelkan seperti mentimun ini, atau bisa diparut atau dihaluskan, kemudian yang sudah kita sarinya itu tadi kita oleskan. Itu namanya biological mask. Nah, untuk kali ini yang lebih yang harus kalian perhatikan. Untuk kulit bermasalah ya, perawatan kulit bermasalah kita mengenal setting mask. Setting mask adalah masker yang harus kalian ramu. Contohnya di sini, di hadapan kalian ada 1. Talcum venetum. Ya, talcum venetum. Kemudian ada kaolin. Ini kaolin. Kemudian ada magnesium karbonat. Kemudian ada titanium dioksida. Dan yang terakhir adalah sulfur. Semua ini adalah bahan kimia semua. Tapi ini sangat aktif atau termasuk dalam zat aktif untuk perawatan atau masker perawatan kulit bermasalah ya. Kemudian dan satu lagi gliserin, bentuknya cair agak mengental dikit ya. Gliserin ini dikhususkan untuk kulit yang menua ya, betul ya. Kemudian untuk mendapatkan bentuk pasta supaya dioleskannya bisa menyebar, kemudian bisa rata halus di kulit wajah, maka kita perlu bantuan adalah air mawar ataupun dengan astringent. Nah, ya kalian sudah tahu ya anak-anak. Oke, kemudian Ibu akan jelaskan satu persatu tentang apa sih fungsi daripada setting mask atau bahan kimia yang dipakai untuk setting mask. Kaolin yang pertama. Kaolin adalah sebagai bahan dasar utama masker. Kalau tidak ada kaolin tentunya tidak bisa ya. Kemudian kaolin bisa mengencangkan kulit wajah sebagai faktor utama daripada masker. Yang ketiga adalah menyerap sel kulit yang sudah mati. Bagus sekali berarti untuk kulit apa? Ya, kulit-kulit yang kusam ya. Kulit-kulit yang lama sekali tidak dilakukan perawatan, maka harus memakai campuran kaolin. Yang kedua, talcum venetum. Nah ini. Talcum venetum mempunyai fungsi juga sebagai bahan dasar utama masker. Kemudian talcum venetum ini bisa menyebar secara merata di dalam kulit wajah. Sehingga nanti saat dioles dia bisa merata. Dan yang ketiga, bisa melekat pada kulit. Nah, kalau masker tidak melekat pada kulit kan ya bingung ya kalian, pasti aneh ya, masker kok nggak melekat. Ya, itu tadi kaolin talcum venetum. Yang ketiga, titanium dioksida. Nah ini, semua serbuk-serbuk ini titanium dioksida. Ini biasanya dipakai untuk kulit berpigmentasi yang memiliki flek. Berarti apa fungsinya?
bisa memutihkan kulit. Ya, campurannya adalah dengan titanium dioksida. Kemudian zinc oxide. Nah, zinc oxide di mana ya zinc oxide saya? Oh ya, zinc oxide sama bentuknya serbuk juga. Itu dipakai untuk melembabkan kulit. Maka zinc oxide bagus sekali untuk kulit apa? Kulit dehidrasi, ya, kulit menua. Baik. Dan yang terakhir adalah magnesium karbonat. Nih, yang paling bawah, magnesium karbonat gunanya adalah untuk meringkas pori-pori, kemudian menyegarkan kulit wajah. Berarti kalau magnesium karbonat bisa meringkas pori-pori, maka untuk dipakai kulit apa? Iya, bagus sekali, kulit berminyak. Oh iya, satu lagi ya, sulfur. Ini di sini ada di bawah ini, sulfur. Sulfur ini kalau yang lain semuanya warnanya putih serbuknya, kalau sulfur ini warnanya lebih agak kekuning-kuningan. Kalian tahu sulfur itu apa? Sulfur itu belerang ya, anak-anak ya. Sulfur adalah belerang yang gunanya adalah satu, apa? Sebagai antiseptik. Kedua, mengeringkan jerawat. Kemudian yang ketiga, mengurangi aktivitas kelenjar minyak. Dan yang terakhir, bisa melunakkan ya, melunakkan apa? Sel-sel kulit yang sudah mati. Nah, itu tadi adalah fungsi daripada macam-macam bahan kimia utama untuk bahan dasar atau bahan tambahan atau yang biasa disebut dengan bahan aktif untuk setting mask. Oke, anak-anak, masih semangat kan kalian? Baik, ini tahapan yang terakhir. Bagaimana cara meramu setting mask untuk perawatan kulit bermasalah. Saya contohnya nanti kalian bisa lihat, kalian bisa membaca di bawah ini. Kulit berminyak, kulit berjerawat, campurannya bagaimana? Kulit berpigmentasi, dicampurnya apa saja? Kulit menua dan kulit dehidrasi, bagaimana campurannya? Akan kami tayangkan berikut ini. Selanjutnya, di situ disebutkan adalah cara mencampurnya adalah satu bagian. Bagaimana itu satu bagian yang dimaksud? Satu bagian maksudnya adalah seperti ini. Kalau talcum venetum sebagai bahan dasar, kamu pakai ukuran sendok ini misalnya ya, sendok ini satu bagian, maka kalian ambil, kamu tekan-tekan, kemudian dipereskan, seret begini. Nah, kita tuang. Contohnya misalnya kita akan merawat kulit yang bermasalah. Ya, kemudian apa tadi? Titanium dioksida untuk apa tadi? Ayo. Nah ya, kemudian kita ambil talcum venetum bahan dasar. Talcum venetum dan apa satunya tadi yang harus dipakai? Betul sekali, kalium. Nah, sama, ini juga dipres begini, dicampur. Kemudian satu lagi, kalau tadi sudah titanium, talcum venetum, dan satu lagi adalah kaolin. Baik, kaolin ya. Kaolin pun juga sama. Satu bagian kaolin, satu bagian talcum venetum, dan satu bagian titanium. Itu berarti untuk kulit apa? Betul sekali, kulit berpigmentasi. Nah, inilah satu bagian adalah. Baik anak-anak, sekarang waktunya bagaimana cara mencampur setting mask untuk dipakai dalam perawatan kulit wajah bermasalah ya. Di situ sudah tertulis ya resepnya untuk kulit berjerawat apa, untuk kulit berpigmen apa, bermenua dan dehidrasi. Ibu berikan contoh untuk satu macam kulit ya. Nah, di situ disebutkan ada satu bagian, dan satu bagian. Apa sih maksudnya satu bagian? Artinya, kalau kalian memakai sendok ini sebagai ukuran, satu bagian adalah memakai sendok ini yang sama. Contoh, saya ambil bahan dasar utama yang pertama yaitu kaolin. Kita ambil seperti ini. Nah, kemudian kita pereskan. Ini namanya satu bagian. Kemudian bahan dasar yang kedua adalah apa? Titanium, talcum venetum. Oke.
sama seperti ini kita pereskan. Nah, begini kita campurkan. Dan yang satu lagi kita ambil titanium dioksida, sama kita pereskan. Nah, sama seperti ini. Inilah yang dinamakan satu bagian kaurit, satu bagian alkohol-fenotok, dan satu bagian titanium. Kalau dirasa kalian semuanya ini kurang, kalian ambil satu bagian yang sama. Atau kalau satu bagian terlalu banyak, setengahnya, atau ganti sendok dengan itulah yang dinamakan mengambil satu bagian. Baik, yang ibu contohkan tadi adalah untuk kulit bagus sekali ya, untuk kulit berpigmentasi, dan campurannya adalah dengan air mawar. Namun kalau kulit berjerawat campurannya apa? Ya, campurannya adalah asam. Mudah bukan anak-anak? Nah, jadi untuk mengetahui setting mask ini kalian harus benar-benar tahu resepnya, tahu batasan-batasan atau ukuran-ukuran campuran. Baik, jelas sekali kan? Demikian tadi cara bagaimana mencampur setting mask untuk melakukan perawatan kulit wajah bermasalah. Sekian dan